Halo Cinecrib, balik lagi sama gue Rashid. Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film yang udah banyak di request kayaknya ya. Film yang udah rame diomongin, udah viral bahkan sebelum resmi dirilis, yaitu Cocaine Bear yang akhirnya tayang di iTunes US. Wajar sih ini bisa viral, soalnya premisnya kan emang sinting banget ya. Soal beruang yang ngamuk gara-gara teler kebanyakan make kokain terus akhirnya mulai ngebunuhin orang. Ya jadi slasher sih sebenarnya. Ibarat lo bikin Friday the 13th, tapi Jason Voorhees lo ganti beruang. Dan di film-film kayak gini tuh prinsipnya simple sebenarnya. Jangan lo tanya hal-hal kayak apakah naskahnya bagus, apakah skripnya cerdas, atau apakah acting aktornya itu pantas dikasih penghargaan. Lo jangan tanya hal-hal kayak gitu. Pertanyaannya simple, segila apa filmnya? Udah. Tapi walaupun premisnya tuh kedengerannya gila, goblok, dan serba mustahil ya, beruang ketagihan kokain. Tapi sebenarnya ini diangkat dari peristiwa nyata loh, terinspirasi dari kisah nyata. Jadi tahun 1985 itu emang ada pesawat yang dinaikin sama penyelundup narkoba gitu. Terus kargonya emang diisi kokain. Gue lupa pastinya ada berapa kokain, berapa kilo atau berapa bungkus, gue lupa. Tapi intinya akhirnya pesawat itu tuh overload. Dan karena overload beberapa kokainnya tuh dibuang. Pas jatuh di hutan dimakan sama beruang. Ya in real life beruangnya mati ya, langsung overdosis jelas. Dan dari situ si beruang itu dapat beberapa julukan. Yang pertama ya kayak judul film ini, Cocaine Bear. Terus favorit gue adalah Pablo Escobar. Tai banget yang ngasih julukan. Ya di situ bedanya. Kalau di kehidupan nyata beruangnya tuh mati, kalau di film beruangnya nggak mati, tapi malah ngebunuhin orang. Alur ceritanya adalah karena beberapa kebetulan, jadi ada banyak orang yang ngumpul di hutan nasional Chattahoochee Oconee. Ada Sari yang nyari putrinya, Dee, yang bolos sekolah sama temennya Henry buat ngelukis air terjun di tengah hutan itu. Dan pencarian Sari itu dibantu sama Liz, si penjaga hutan, dan Peter, si aktivis lingkungan. Terus ada Sid, gembong narkoba pemilik kokain yang tadi dibuang. Jadi Sid itu pengen dapetin kokainnya lagi, dan dia ngirim anaknya Eddie dan anak buahnya David buat nyari kokain itu. Tanpa dia tahu kalau jejak mereka udah diikutin sama detektif bernama Bob. Karakternya banyak banget ya. Dan itu tadi bahkan gue belum nyebutin semua karakter yang nongol di film ini loh. Karakternya banyak banget, tapi naskah bikinannya Jimmy Warden yang sebelumnya itu nulis Babysitter Killer Queen bisa bikin semua karakternya menarik. Kuncinya satu, dia itu ngasih anomali ke setiap karakter. Misal ada penjaga hutan tapi malah ngerokok pas tugas, padahal ngerokok bisa bikin kebakaran hutan. Terus penjaga hutan itu lebih tertarik buat godain cowok daripada nolongin orang. Atau anak bos gembong narkoba tapi gak mau berbuat jahat. Terus ada detektif tapi peliharaannya malah anjing gemes. Hampir setiap karakter itu punya anomali. Dan itu nunjukin gimana naskahnya pinter ngecoh ekspektasi penonton. Jadi kita punya ekspektasi A tentang seorang karakter, tapi ternyata karakter itu bertingkahnya B. Itu bikin karakternya lebih menarik, lebih variatif, lebih colorful, lebih memorable, dan of course lebih lucu. Apalagi cast-nya juga bagus mainin kelucuan karakter masing-masing. Mereka tuh tahu kalau anomali-anomali yang tadi gue sebutin, yang ada di naskahnya, itu udah cukup buat bikin karakternya lucu. Jadi nggak perlu nih mereka acting dengan tujuan nambah-nambahin kelucuan itu, terus bikin kekonyolan-kekonyolan nggak perlu, itu nggak ada. Mereka tahu kalau naskahnya aja udah kuat. Ya udah kita mainin aja dengan serius dalam tanda kutip ya. Kita mainin dengan serius apa adanya. That's it, udah cukup. Karena pondasinya, naskahnya itu udah lucu. Tapi gimana dengan pertanyaan yang tadi gue mention di awal? Segila apa Cocaine Bear? Well, buat yang udah terbiasa nonton B-movie sampah ya, kayak misal produksi Troma Entertainment atau film-film kelas B indie low budget lain, mungkin bakal ngerasa Cocaine Bear ini agak jinak ya. Agak jinak. Ya kayak gue selama nonton Cocaine Bear tuh mikir, sebenarnya cerita beruang ngamuk karena ketagihan kokain tuh bisa lebih ekstrim lagi, bisa lebih shocking lagi, bisa lebih sadis, bisa lebih bikin penontonnya tuh teriak what the fuck. Tapi kalau Cocaine Bear nih lu sandingin sama film-film horror mainstream Hollywood, jelas ini tingkat kegilaannya tuh ada di level atas lah pokoknya. Seru, unik, ya lu bayangin lah slasher tapi pembunuhnya beruang, bukan serial killer yang pakai topeng, dan mayoritas settingnya itu siang hari, terang. Dan satu lagi yang gue suka dari skripnya nih, walaupun pembunuhnya itu beruang, bukan manusia yang lebih apa ya istilahnya, lebih berakal gitu ya, lebih pinter, lebih berakal, tetap cara ngebunuhnya itu dibikin variatif.
Nggak sebatas ada korban lari terus beruangnya nongol dicakar whack gitu atau digigit, itu nggak cuman sebatas itu. Ya ada yang cuman kayak gitu, tapi overall banyak cara lain yang juga dieksplor. Jauh lebih kreatif lah daripada slasher mainstream zaman sekarang yang kayak cuma tertarik bikin cerita lebih cerdas, lebih pintar daripada nge-explore cara ngebunuh korban. Slasher modern mainstream tuh kan misal kayak Fear Street kemarin deh. Trilogi Fear Street itu kan banyak dapat pujian di mana-mana dan gue akuin ceritanya emang lebih unik. Pinter, nggak cuman diisi bunuh-bunuhan. Tapi buat gue yang suka banget sama slasher klasik, slasher old school, atau film-film kelas B, sepanjang nonton tuh gue ngerasa, lah gini doang ngebunuhnya. Bukan cuma urusan sadis ya, tapi urusan kreativitas. Makanya, walaupun sebenarnya masih bisa lebih sinting lagi Cocaine Bear ini, gue tetap appreciate sama gimana filmnya tuh fokus ke pembantaiannya. Fokus ke gimana cara ngebunuh orang yang nggak cuma asal tusuk mati gitu. Dan karena treatment tadi, di kursi sutradara, Elizabeth Banks tuh jadi kerasa lebih bebas, lebih lepas. Dan buat pertama kalinya, dia berhasil bikin film yang bener-bener patut dibilang bagus. Pitch Perfect 2 itu fun, tapi ya jauh banget lah kalau dibanding yang pertama, hanya sebatas fun, that's it. Terus habis itu gue lupa. Terus ada Charles Angels yang juga meskipun film action tapi kayak kekurangan tenaga. Nah di sini Elizabeth Banks tuh kayak terlepas, udah bebas dari pakem-pakem mainstream Hollywood. Dia bebas explore, kekerasannya nggak malu-malu. Terus bahkan actionnya jauh lebih seru. Actionnya itu jauh lebih seru dibanding pas Banks bikin action beneran. Gue suka banget itu pas kejar-kejaran antara beruang sama ambulans. Itu sekuen yang lengkap banget. Seru iya, lucu iya, brutal juga iya, lengkap. Kalau skor ya buat Cocaine Bear gue kasih 7,5 dari 10 lah. Nggak gue kasih lebih tinggi karena itu tadi, kalau buat penonton yang udah terbiasa nonton judul-judul bego, judul-judul kelas B yang sampah dalam tanda kutip ya, ini masih nggak sesinting yang seharusnya. Tapi buat ukuran Hollywood mainstream ini udah gila. Kalau gimana? Yang sudah menonton Cocaine Bear, apakah mind blown buat lo? Apakah lo shock? Apakah lo terhibur? Tulis opini lo apapun itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau mau membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.